Selamat datang kembali di Canyon Podcast. Nah, kebetulan malam ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu Bapak Atam. Oke, ada yang udah kenal? Oke, saya akan ringkas sedikit profil tentang Bapak Atam ini. Beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat di Desa Medalsari ya. Wah, Medalsari. Beliau penggagas dari usaha pariwisata terdirinya waterpark Grand Canyon Medalsari Karawang. Nah, dari pendiriannya waterpark ini, perjuangan-perjuangan yang dia lakukan dan kendala-kendala yang di lapangan yang dia alami, nanti di sini akan dikupas tuntas oleh beliau. Nah, oke. Kalau sebelum kita bahas ke selanjutnya, Bos nih, Bos. Ya. Perkenalkan dulu lah sama penonton. Baik. Oke, selamat malam para pemirsa podcast Canyon ya. Canyon Podcast. Canyon Podcast. Oke. Betul. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah terima kasih saya sudah diundang oleh Canyon Podcast. Tentunya ini langkah bagus untuk memberikan sebuah pengalaman, kemudian memberikan tip-tip dan sebagainya bagi para pelaku usaha. Nah, kebetulan kalau khusus saya mungkin usaha pariwisata, begitu ya Pak ya? Betul. Sebentar Bos, ini bukan Canyon Podcast yang undang, tapi pemirsa, penonton yang menyarankan tolong Bapak Atam diundang ke Canyon Podcast. Kamu pernah kenal saya? Ada request gitu? Itu, ada request. Nah, jadi ini malam baru bisa saya hadirkan. Baik. Oke, lanjut Bos. Siap. Pertanyaan apa tadi? Belum ditanya ya? Belum. Oke. Itu tadi sekilas tentang profilnya ya. Profil dari Bapak Atam sendiri, yaitu seorang pelaku usaha di Karawang yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, sekarang gini Bos, ada ya usaha itu kan Bos, kita awalnya ingin membuka usaha, tentunya ada mimpi atau ada ide. Nah, ini dari mana nih Bos nih menemukan ide tersebut sampai tergagas gitu kan mendirikan tempat usaha waterpark di Grand Canyon ini? Baik, sekalian profil ya. Iya, sekalian profil. Jadi kalau orang lihat sekarang saya usaha di dunia pariwisata gitu kan. Betul. Ada api pasti ada asap kan gitu ya. Sumbernya pasti ada gitu kan. Iya. Jadi terus tidak sekaba-kaba langsung. Ya, ada proses langsung lah gitu twing, kan. Ya. Langsung jadi. Jadi sekalian perkenalan profil. Jadi saya kebetulan putra asli Medalsari. Oh, Medalsari Karawang. Karawang yang mungkin kalau dulu masih daerah tertinggal lah. Oh, tapi daerah tertinggal ya. Udah luar biasa kemajuannya kan gitu. Zaman saya SMP, zaman saya SMA gitu kan. Nah, kebetulan saya asli dari Medalsari. Perjuangannya luar biasa. Dari mulai sekolah, dari mulai kerja pindah-pindah kan gitu. Daerah Medalsari itu. Daerah Medalsari itu kan jauh sekali dulu. Kalau mau sekolah itu kan jarang di dekat-dekat sini kan jarang kan. Oh iya, katanya informasinya kerbau aja kurus di Medalsari itu. Begitulah kira-kira gitu kan. Coba bayangkan kan kalau anak sekarang itu sekolah ya kan. Gampang langsung naik motor. Bawa motor. Kalau zaman dulu kita jalan dulu. Iya, 10 kilo pagi gitu kan. Pulang juga 10 kilo sampai ke tempat loji. Saya sekolah di Cariu. Oh, di Cariu. Jalan kaki sampai ke Cariu ya. Lebih jauh. pada saat itu gitu kan. Gitu. Jadi prosesnya ada prosesnya lah gitu. Jadi proses itu saya jalanin sampai kenapa sekarang bisa bikin usaha pariwisata. Jadi ada tahapannya. Saya kebetulan sempat kuliah nih Pak, begini-begini juga, ya kan? Kuliah di jalan ke kuliah jalan. Oh, kalau kuliah udah nggak jalan. Kuliah dari sini ke Semarang bisa nyampe 1 bulan. Saya kuliah di Semarang kebetulan ngambil manajemen olahraga. Oh, manajemen olahraga. Kebetulan kalau dengan kolam renang ataupun lainnya masih ada lah. Masih ada kaitannya. Ada kaitannya karena rekreasi, ada olahraga kan gitu. Oh iya, sekarang ini kebanyakan tempat olahraga dijadikan tempat rekreasi. Oh iya. Ini kan temanya berenang. Betul. Tapi orang
Wisata. Itu olahraga juga. Betul. Wisata juga. Ya, jadi jurusan saya di bidang itu, makanya pertama kali ke kerja itu nggak langsung bikin waterboom. Iya. Ada kerja dulu. Oh, kerja dulu. Tapi di bidang ini juga. Saya orang paling konsisten dari awal. Oh, dari awal. Dari awal saya kolam renang. 15 tahun ini saya kerja di kolam renang. Cuman udah 10 perusahaan udah saya lewatin iya. gitu kan. Dari mulai grup besar, grup kecil sampai grup pribadi, keluarga itu saya ngalamin. Mungkin grup besar takutnya nanti kalau disebutkan di sini ada di endorse jangan. Gitu kan. Pokoknya grup-grup besar lah. Kalau grup besarnya endorse ke sini baru disebutin gitu. Nah, itu perjalanan itu dan saya pindah dari satu tempat ke tempat lain terus akhirnya dapat pengalaman lah. Gitu kan. Sampai terakhir saya kerja itu 2018. 2018. Ya, saya pernah ke Kalimantan. Di Kalimantan? Kalimantan. Kalau dulu katanya orang hutan. Oh, iya. Kalimantan lebih ramai daripada ini. Oh, karena kita belum tahu saja ke sana ya. Gitu. Orang mikir Kalimantan hutan kan? Iya, betul, padahal di sana sudah banyak tempat-tempat yang lebih modern gitu. Gedung-gedung tinggi sudah banyak gitu. Pindah lagi saya pernah kerja di Surabaya. Pindah lagi ke Surabaya. Dari utara ke timur. Dari utara ke timur. Waduh. Tapi masih ngutek di air. Masih tetap seperti ini. Iya, kalau kata Ki Joko Bodo mungkin saya ini cocok kerja di air gitu kan. Rezekinya di air, Mas. Rezekinya di air gitu. Betul. Nah, dari situ saya balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Masih pindah-pindah perusahaan. Masih istilahnya masih karyawan. Di air juga? Air juga, balik ke Jakarta di air juga gitu kan. Nah, lama-lama saya udah 15 tahun di air nih. Disuruh-suruh mulu kan kalau jadi karyawan. Akhirnya berpikirlah untuk resign, keluar kantor. Ya, keluar. Memberanikan diri, saya punya modal. Modalnya cuma di pengalaman kan begitu. Betul. Akhirnya belum berani bikin waktu itu. Karena kan luar biasa ininya kan kalau bikin. Tapi niatnya sudah ada. Niat sudah ada dari dulu. Idenya kan. sudah ada. Sudah ada. Bahkan ketika saya kerja juga mentok terus nih. Ketika ngajukan ini, nanti dulu, ngajukan itu, nanti dulu. Padahal kan sebenarnya ide kita udah menggunung. Betul. Jadi ide tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi dengan manajemen tidak menyetujui. Manajemen tidak menyetujui gitu kan. Gitu. Saya akhirnya keluar kantor, terus akhirnya masih di bidang air juga. Cuman sementara sewa dulu. Sewa tempat. Sewa tempat masih cukup lah gitu kan. Tapi kalau untuk bikin kan harus masih belum gede gitu kan. Gitu. Masih belum siap untuk modalnya. Betul. Gitu. Saya sempat di Purwakarta, sempat juga ke destinasi paling dikejar oleh dunia. Saya sempat sewa di Bali juga. Gitu. Di Bali. Saya dulu 9 sekali ke Bali. Kalau orang berwisata, kalau saya kerja. Betul. Kalau orang buang duit, kita nyari duit. Di Bali. Di Bali. Saya balik ke Jakarta lagi. Berpikir karena di kampung kayaknya udah mulai bagus nih bisnis seperti ini. Sudah gitu mulai ada pergerakan wisata itu ya. Apalagi ditambah dengan wisata sekarang nih lebih condong ke alam. Nah kebetulan saya pikir di kampung saya ada nih tempat seperti ini. Yang istilahnya sudah mulai tuh gitu kan. Sudah mulai gagasan-gagasan tuh udah mulai diseriuskan. Terus akhirnya dengan modal pengalaman tadi kita realisasikan tuh. Nekat. Dari mulai ide, konsep. Gitu kan sampai pengerjaan saya kerjakan sendiri gitu. Itu ada prosesnya Betul. Tidak sekunyong-konyong jadi ya. Sekonyong-konyong koder. Jadi kan gini guys. Jadi pengalaman beliau ini dari tahun berapa? Pertama kerja saya 2007. Dari 2007 sampai ke tahun 2019 ya, 2018. Apa yang beliau alami, apa yang beliau lakukan di bidang usaha itu sudah ngelotok di kepala. Makanya idenya ini sudah ada, gagasannya sudah ada, hanya tinggal tunggu waktu ya. Betul. Tinggal tunggu waktu untuk merealisasikannya. Nah, kebetulan momen datang di tahun 2020 ya. 2020 mendirikan Waterpark Grand Canyon Medasari Karawang. Nah, sudah ide ada dan sudah mulai nih ya, mulai Yos ya. Sudah mulai untuk membuka tempat usaha. Yang paling pertama, langkah apa saja nih yang tahapannya apa saja yang dilakukan oleh bos nih?
Yang pertama, ketika itu ya berbicara pengalaman, tentunya satu modal konsep itu sudah ada, ya kan? Konsep sudah ada di kepala. Ya, konsep sudah ada di kepala. Kemudian modal tempat juga kan harus ada kan. Betul, kebetulan betul. tempat ada, keluarga kan gitu. Betul. Kemudian yang satu yang paling utama juga dana kan gitu. Dana. Anggarannya kalau ada anggaran repot juga kan gitu. Kan. Hanya mimpi kan gitu. Konsep hanya tinggal konsep. Betul. Tidak ada anggaran. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah semua itu proses kita dapat, sudah kita eksekusi. Gitu. Eksekusi. Bismillah Gitu kan. Walaupun ya kita bertahap, tidak sekaligus gitu. Nah, motivasi apa nih bos? Yang sampai greget gitu, ini harus jadi. Gitu. Saya motivasinya adalah pulang kampung sih sebenarnya. Oh, melakukan usaha di bidang yang sudah ditekuni, tapi di kampung sendiri. Di kampung sendiri itu akan lebih mantap gitu lebih kan. Mantap ya. Ya satu menyerap sumber daya manusia tentunya. Betul. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, lapangan pekerjaan. Bukan hanya sekedar karyawan yang saya ajak sebenarnya. Saya juga pengen ada UMKM, pedagang-pedagang kecil itu kan, jalan di usaha sini. lainnya. Betul. Yang bisa seiringan gitu kan. Sinergis lah gitu. Kemudian mungkin saya juga senang seni nih, antara musik, peran dan sebagainya. Saya rasa di tempat ini cocok. Oh, gitu jadi kan? bersanding bersama. Iya, jadi jangan sampai ketinggalan dong. Orang kampung ini sekarang udah harus bisa menggali bersaing potensi ya. dengan apa namanya di kota begitu. Dengan orang luar. Motivasinya itu. Jadi saya pengen balik kampung, kalau istilahnya balik desa, bangun desa gitu. Betul. Jadi beliau itu sudah jenuh usaha di luar, jadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan, namun di bidang yang sama yang udah ditekuni, dan memang bukan lagi pengalaman ya, itu udah waktu yang lama, jadi sudah terkonsep, benar-benar terkonsep bagaimana usaha di bidang pariwisata, terutama di bidang pembukaan wahana air ya, mainan wahana air. Nah, bos, setiap apa yang akan kita lakukan tentu itu tidak mulus yang seperti yang kita bayangkan kan. Nah, kendala apa sih di lapangan yang dirasakan yang paling dari hal yang ringan sampai yang berat? Kendalanya ya saya mungkin pengusaha kecil lah ibaratnya gitu kan. Satu mungkin ya itu tadi anggaran. Ketika kita pengen bangunnya segede-gedenya, ternyata anggaran tidak cukup, tipis. Akhirnya bertahap dong. Coba kalau sekaligus itu kan kayak pengusaha besar langsung ramainya gede gitu kan. Itu satu mungkin itu. Terus kemudian kedua, di tengah-tengah kita proses ini mau buka, kendala yang paling besar adalah corona kemarin. Bayangkan 2020 pas banget. Bahkan waktu pas ini pengerjaan yang ini khususnya nih, itu saya target lebaran. Jadi lebaran itu kita udah harusnya panen balik lagi duit gitu kan. Terpending gara-gara dulu tuh ada PSBB. Ya kan? Itu kendalanya itu. Ya kendala semua mungkin ya, bukan hanya pariwisata gitu kan. Semuanya lah. Iya, kita harus nunggu 2 bulan untuk buka. Bayangkan di sini sudah menggunung nih, angan-angan tuh, wah, gitu kan. Tapi ya target lebaran, sebelum lebaran selesai, diharapkan pengunjung pariwisata itu, wisatawan lokal datang menikmati dan kita mendapatkan hasil kan, dari margin profit dari itu. Ternyata semua, di luar investasi. Di luar investasi tutup langsung, hang langsung ke kepala itu. Itu udah 7 keliling itu. Ini Mas, kita minum dulu kita. Oke, siap. Ini mana nih? Ngotot. Ya, siap. Waduh, maaf nih Pak, baru. Waduh, buset, minumnya Mas, keren ini. Buset, langsung termos di bawah. Mas, aduh. Biar panas-panas Pak. Oke. Sini dulu. Ya Pak. Ini kebetulan kita kedatangan narasumber nih, Bos Atam, yang mendirikan tempat waterpark di Bedasari, Karawang. Iya. Nanti bawa istri, bawa anak ke sini. Ini harus kenal sama Bos Atam nih, kan? Nah gini bos. Nah, ada yang nanya apa nggak? Mumpung masih ada. Boleh. Saya kalau bawa keluarga bisa nggak ke sini bos? Keluarga? Iya. Ya kalau keluarga istri atau anak mah ya udah.
Nggak apa-apa, tapi kan Maksudnya harus mau ikuti gratis. prosedur. Oh bisa. Bisa, tapi harus ikuti prosedur dulu, Oke. gitu kan. Terus kan Nah, mertua saya, saudara saya banyak. Yo, hey, gratis kabeh gitu mah. Iya. Kirain Sekalian bisa, bawa Bos. satu RT ke sini. Orang nggak ada untungnya kalau gitu. Ya udah baik-baik lagi. Siap. Masak lagi. kalau 1-2 nggak apa-apa. Satu Iya. RT, aduh. Kapan kita mau dapat margin profit nih ini? Oke, kita kembali lagi. Kita wawancara lagi nih, Pak bosnya. Bos, kendala-kendala yang selama ini dirasakan ya, tentunya dari anggaran sampai ke permasalahan COVID yang sungguh sangat di luar ekspektasi, dan mungkin ada yang kecil-kecil lain lagi ya, Iya. yang dihadapi sama bos nih. Itu cara mengatasinya bagaimana itu sampai terlewati semua kendala itu? Ya, tentunya perjuangan ya. Perjuangan, ya. artinya Tekad ya. tekad. Nah, ketika menghadapi corona gitu kan, bangunan aja belum beres, Belum beres bangunan. tahu-tahu corona gitu kan, PSBB langsung. PSBB langsung gitu kan, gimana caranya ya untung kita sudah terlatih sebagai penguasa kecil lah gitu iya, kan, bagaimana cara menanganinya, ya mau tidak mau kita berjuang lagi dan bagaimana cara berpikir untuk ini tetap eksis begitu. Betul, Karena saya tidak mau ketika sudah jalan akhirnya mangkrak begitu. Apapun dilakukan lah. Kalau seorang pengusaha pasti nyari ide-ide lain lah supaya ini tetap bisa tercover gitu. Iya. Jadi istilahnya jalan A sudah tertutup, Iya. harus ada solusi jalan B. Yang lain gitu. Nah, jadi pasti dikasih jalan. Jadi memang mental usaha itu ya, mental usaha itu ketika pintu satu tertutup, dia akan mencari pintu lainnya, bukan tertidur lemas. Betul. Itu, Mas, Yan. Ini Iya. untuk motivasi untuk semuanya nih, bos. Ada lagi nih, bos. Harapan apa sih nih, atau manfaat apa sih yang dirasakan lingkungan sekitar nih dengan kehadirannya waterpark yang didirikan oleh Bos Atam ini? Ya. Harapannya sih sebenarnya dari dulu saya ketika saya diwawancarai oleh beberapa televisi, ketika ada tujuannya apa nih dibangun ini, intinya saya pengen menciptakan orang itu tidak perlu jauh-jauh untuk berwisata. Betul. Saya ngalamin sendiri waktu pas kecil, kita pengen ke Curug Canyon aja harus jalan kaki kan, repot gitu kan. Betul. Jadi ibaratnya nih sekarang nih nggak usah ke jauh-jauh lah, gitu kan. Di sini lingkungan aja sendiri sudah ada gitu kan. betul. Yang dulu mungkin ongkosnya kalau ke Ancol, terus kalau ke Bandung harus dengan uang yang besar. Betul. Ya udahlah, Di sini intinya jangan cuma ada. buat masuk aja. Makan mah bisa nimbel kan begitu kalau di kampung di kan kampung. gitu. Jadi intinya menghadirkan, saya bawa nih tempatnya ke sini, nggak usah orangnya jauh-jauh ke sono gitu. Betul. Begitu sih motivasi untuk warga sekitar, nggak usah jauh-jauh lah wisata gitu. Dan untuk lapangan pekerjaan juga sudah tercipta ya. Insya Allah gitu kan. Kita juga rekrut orang-orang sini. Betul. Kemudian yang punya kerajinan, yang punya kuliner, Betul. kita tampung. Yuk Jadi bareng-bareng. sinergi di sini. ya. Sinergi. Dengan adanya pengunjung, wisatawan lokal, tentunya dengan keramaian orang, tentunya pedagang-pedagang lain pun juga merasakan. Betul. Memasarkan produknya itu lebih mudah. Lebih mudah karena ada tempat. Ada tempat. Iya kan? Sudah ada pasar Ada lagi. pasar kan? itu kan. Nah, Dan jadi- menciptakan usaha itu kan ada pasarnya. Betul. Kalau mau jualan di Leuweung, siapa yang mau beli yang kan mau gitu. beli? Nah, ini pen- udah ada tempatnya. Betul. Nah, strateginya, Bos. Strategi marketing apa nih yang Bos lakukan sehingga saat ini waterpark Grand Canyon yang ada di Mendasari ini sudah membooming nih. Ya, untuk wisatawan lokal lah, Ya, itu ya. sudah membooming ya kan, sampai pengunjung-pengunjung itu dari berbagai kabupaten datang Ya. ke sini. Ya kan, di tempatnya ada yang bagus-bagus juga tetap berkunjung ke sini Ya. gitu kan. Nah, apa nih kiat-kiat yang dilakukan oleh Bos Antam nih? Strateginya sebenarnya memang apalagi sekarang ini dunia udah digital ya. Iya. Jadi kalau dulu nih strategi saya ketika belum ada media sosial seperti sekarang nih. Dulu kita cetak baliho, cetak brosur Untuk iklan. untuk iklan, Oh, bahkan door to iya, door iya. nih ke rumah-rumah.
gitu kan. Itu strategi karena untuk memperkenalkan tempat kita. Oh iya. Jadi betul, kalau zaman dulu belum ada media sosial, itu seperti itu. leaflet ya. Leaflet, seperti, buklet gitu kan, ya pamflet lah udah, yang plet aja udah kita kerjakan tuh dulu kan. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, lebih mudah karena sekarang. setiap orang punya begini. Punya handphone, Ya kan, punya handphone, punya media sosial media juga. sosial. Kalau nggak masuk WA, masuk Facebook, masuk Instagram, apalagi sekarang kan, Iya, masuk iya, betul. TikTok gitu kan. Betul, Orang betul. akan menarik ketika gambar kita nih di modif sedemikian rupa, di kombinasi dengan Dipasarkan di musik medsos gitu juga kan, ya. itu akan lebih bagus gitu kan. iya, iya, betul. Strateginya sih marketing dari dulu seperti itu, cuman bedanya peralihan dari jadul ke modern. Propertinya yang beda. Iya, gitu. Kalau strategi marketnya sih sama dari dulu Sama, juga kan, ya, mengiklankan jualan. lah, gitu kan. Ya, mengiklankan produk lah Jualan gitu kan, ya produk, kan. gitu. Oke, jadi solusi dari strategi itu yang pertama mungkin digital marketing, ya, digital marketing yang paling efektif bos. Paling efektif. Yang paling efektif. Nah ada lagi yang ditanyakan nih bos Nah untuk tipsnya, tips bagi pelaku usaha pemula nih bos, yang ingin bergerak di bidang yang sama yang seperti sekarang bos lakukan nih. Iya. Kira-kira tips apa saja yang cocok untuk mereka nih bos? Ya. Dengan pengalaman bos yang sampai saat ini bisa eksis di bidang ini, Ya. kan? Ya saya pikir gini ya, kalau orang ingin berusaha, baik itu apapun lah gitu kan. Jadi kalau sekarang akan lebih mudah. Ya. Kalau zaman dulu mungkin istilahnya susahnya karena media informasi kan. Iya, Kalau mencari sekarang lebih referensi mudah. ya. Misalkan Bapak nih pengen bikin waterboom nih, Betul, Bom. nggak usah jadi pengalaman kayak saya, Iya, betul. ya kan? Nggak usah gitu kan, karena harus balik lagi dari nol. Betul. Saya Pak, sebelum ke kantor nih, kerja dulu, saya jaga kolam dulu. Oh iya. Jaga jadi kolam, nguras lab guard, kolam, ya kan? lab guard, full service. Betul. Itu udah saya jalanin, pelatih renang itu dulu. Kalau sekarang ya nggak perlu, karena saya sendiri sebagai konsultan gitu menyarankan ke pelaku usaha, ayo silakan Pelaku pemula ya. pemula ya paling tidak berkonsultasi Betul. dengan orang yang memang tepat gitu kan. Iya. Ya kalau mereka pengen usaha terus harus kerja dulu ya kan kasihan Terlalu kan. lama. Terlalu lama gitu Ada kan. jalan memotong. Ada jalan motong. Baik usaha apapun sekarang udah banyak. Iya, Konsultan dan sebagainya. Betul, Sebetulnya saya juga saat ini mendampingi 3 tempat wisata di Bekasi, Oh, Bogor. sebagai konsultan. Sebagai konsultan. Oh, Jadi silahkan cari informasi terkait itu. Betul. Dari mulai istilahnya bagaimana cara buka, kemudian cara pengelolaan, kemudian cara manage-nya lebih seperti itu. Jadi sekarang mungkin istilahnya akan lebih mudah. Yang penting itu tadi, ketika sudah ditanyakan, ya harus sedetail-detailnya. Betul. Dari mulai bisnis plan-nya gitu, tanyakan aja ke orang yang memang berpengalaman, baik itu bidang wisata, kuliner, kemudian fashion, itu sekarang udah ada konsultan. Betul, Gitu kan. Jadi jangan khawatir lah bagi para pemirsa kita nih. harus mengalamin dulu dari bawah. Enggak gitu kan. Paling tidak kita punya tekad aja gitu Betul, kan. Gitu. betul. Punya mimpi, ya kan? Iya. Kita beraksi, Iya. konsultasi pada orang yang tepat, Betul. eksekusi. Iya. Betul gitu bos ya. Cuman untuk yang masih muda-muda nih, otomatis kan ini pemirsa tidak orang tua semua kan. Betul. Pasti yang muda ya. Kalau yang masih muda saya sarankan belajar dulu. Belajar Ya dulu. kan, belajar dulu, jangan Belajar pernah dulu. menyerah, ya kan. Proses itu tetap harus dilalui, Betul, gitu kan. betul. Karena kan ada yang udah berumur nih, punya modal, tapi nggak tahu caranya bagaimana, Betul. ya kan. Kemudian ada nih anak-anak muda, Anak muda yang pengen ya kan, pengen melakukan modal nggak punya, modal nggak punya, kemampuan nggak punya, kan gitu. Betul. Ya itu tadi harus belajar dulu dong, Belajar gitu dulu, kan. betul. Kemudian sekarang modal punya, Betul. kemampuan nggak ada, itu lebih gampang, ya kan. Langsung konsultasi kepada orang yang tepat. Konsultasi Gitu. Ini khusus ya buat kalian nih, siapapun yang ingin berusaha ya, ingin usaha di bidang pariwisata, khususnya di waterpark ya, membuka usaha waterpark ini, wahana air kalau kita bilang ya, Ya. wahana air. Nah, kalau yang punya modal besar, kalian bisa konsultasi kepada orang yang tepat. Bagaimana cara tahap-tahapan membukanya, kendalanya, strategi marketingnya seperti apa, kan?
Nah, terus juga kalau buat kalian yang masih muda-muda yang tidak punya modal dan tidak punya pengetahuan untuk bergerak di bidang itu, setidaknya melakukan dulu hal-hal yang pernah dilakukan Bos Atam ini. Nah, Jadi di lapangan itu, belajar di lapangan itu lebih Mengena. lebih enak, lebih kena, Lebih kena, lebih tahu ya, ya. lebih tahu. Nah, dibandingkan hanya teori. Nah, Bos, mungkin banyak manfaatnya dari obrolan kita ini. Mudah-mudahan buat mereka yang ingin siap. membuka usaha di bidang pariwisata bisa mendapat inspirasi dari Bos Atam. Iya. Terima kasih kehadirannya malam ini. Sama-sama. Mudah-mudahan Saya senang diundang Water di Park sini. Ya. Grand Canyonnya semakin solid dan semakin Amin, besar. amin, amin, amin. Oke, terima kasih Oke, Bos. terima Ketemu kasih. lagi nanti di Canyon Podcast. Oke, siap. Canyon Podcast.